Jumpa lagi di mata kuliah pemrograman web bersama kami di STT Terpadu Nurul Fikri, program studi Sistem Informasi dan Teknik Informatika. Bersama saya Sirojul Munir akan menemani Anda belajar pemrograman web ya, mulai dari materi HTML, CSS, JavaScript, PHP, MySQL, dan Web Framework. Baik, hari ini saya akan jelaskan ya untuk bagaimana untuk mengupload file ya. Jadi salah satu bagian dari pemrograman di aplikasi berbasis web biasanya ada fitur untuk interaksi antara user, client ya, user dengan server itu dengan salah satunya adalah upload file gitu ya. Nah, di pertemuan ini kita akan upload file. Contoh kasusnya apa sih? Contoh kasusnya itu yang kemarin ya, kita di aplikasi yang kita buat, di aplikasi yang kita buat kemarin, nah ini aplikasi yang kemarin, ini halaman front end ya, ini adalah halaman front end. Nah, kemudian kita kalau mau masuk ke dalamnya kita harus login ya. Kemarin sudah bisa sampai sini, ini sudah bisa nih, jadi ada depan, ada belakang. Oke, nah di sini contohnya aplikasi buat upload file itu ketika dikelola data mahasiswa ini kita ingin upload ya foto mahasiswa misalkan ini. Nah, ini di sini foto akan kita upload di sini. Nah, ini ada data biodata ini fotonya kita akan munculkan di sini gitu ya. Nah, bagaimana cara mengupload filenya? Gitu ya. Contohnya seperti ini ya. Tentu saja nanti nama filenya bisa kita simpan dalam field ya di database kita. Coba kita lihat dulu nih di database kita nih sudah ada belum field foto gitu ya. Dan misalkan di database kita ini kemarin belum ada field foto ya, kalau nggak salah ya. Coba kita lihat dulu di konsol SQL-nya. Kita masuk dulu ke MySQL-nya. Nah, ini dimasuk ke MySQL, min P, DB Campus gitu ya. Misalkan kita describe mahasiswa ya. Nah, di sini belum ada kolom foto, misalkan belum ada field foto gitu ya. Nah, kita coba akan tambahkan field foto ya. Nah, kalian sudah bisa nih bagaimana menjalankan perintah DDL, Data Definition Language ya. Kita di dalam tabel mahasiswa ini kita belum ada kolom foto ya untuk menyimpan data foto gitu ya. Nah, kita akan tambahkan dulu ya. Masuk dulu ke database-nya yang kemarin, nah, tambahkan kolom foto. Mana alter table mahasiswa add foto. Nah, tipe datanya varchar aja. Nama filenya misalkan kita tentukan misalkan 30 atau 40 misalkan ya, bisa juga. Nah, ya, jadi kita tambahkan kolom baru namanya foto. Ya. Nah, nanti fotonya kita akan simpan di dalam nama filenya, bukan lokasi apa namanya, bukan isi filenya, tapi nama file tersebut kita akan simpan di dalam foto ini, kolom foto ya. Jadi kalau nanti di select name, nama misalkan foto, akan upload nanti filenya. Gitu ya, ini masih kosong dulu ya, gitu ya, karena baru kita isi. Nah, ini nama fotonya nanti ditentukan aja. Biasanya sih kalau nama foto itu adalah disesuaikan dengan apa namanya primary key-nya atau kolom unitnya. Contohnya saya kalau di sini nanti nama fotonya rencana saya adalah nama NIM-nya titik, misalkan Wahyu Ramadan, ini nama NIM-nya, nanti nama fotonya adalah 0101210008.jpg misalkan gitu ya, atau nama orangnya terus .jpg. Tapi kalau nama orangnya kemungkinannya nanti apa namanya filenya sama, makanya filenya harus unik kan.
Makanya di sini nanti 01012108, ya ini karena unik, nanti nama fotonya adalah nama NIM-nya .jpg. Ya, nanti kita akan simpan dalam satu directory tertentu, gitu ya. Nah, sudah kita tambahkan nih. Nah, ini ya. Jadi nanti di sini kita mau akan upload foto nih di sini, ya. Kita akan tampilkan fotonya. Baik, sebelum ke situ saya jelaskan dulu tentang konsepnya di PHP, kemudian kita coba di CI, ya. Nah, di PHP ada namanya operasi file. Operasi file itu nanti ada banyak untuk dilakukan di dalam program PHP, tapi hari ini saya khususkan untuk upload file, ya. Jadi bagaimana mengupload file dengan PHP atau nanti dengan CI, gitu ya. Jadi dalam aplikasi web nanti atau bahasa pemrogram apapun nanti ada beberapa operasi file yang dimungkinkan, yang dilakukan untuk melakukan mendukung nanti aplikasinya, ya. Contohnya misalkan upload file. Nah, upload file itu misalkan ada gambar kita upload tadi, ya. Atau juga ada juga baca dan edit suatu file. Jadi data yang kita gunakan di dalam sistem aplikasi bisa juga datanya tidak tersimpan dalam database, tapi tersimpan dalam suatu file. Dimungkinkan, gitu ya. Jadi misalkan data yang sederhana, kecil, tidak perlu database, bisa simpan dalam suatu file, misalkan. Ya, misalkan data apa ya? Data counter, misalkan ini adalah orang yang keberapa login, misalkan, atau orang berapa mengakses, misalkan, bisa seperti itu, ya. Nah, jadi sederhananya bisa menyimpan di dalam satu file, bukan database, gitu ya. Kemudian juga ada ekspor data file, ya, misalkan data daftar mahasiswa nih, misalkan nih akan diekspor nanti ke suatu file misalnya ada tombol ekspor di sini, nanti akan diekspor ke suatu file buat laporan biasanya, nanti di download, misalnya gitu ya. Nanti di sini adalah bentuknya seperti ini, ya, bisa PDF, bisa berupa Excel atau Word nanti, bisa juga gitu ya. Jadi ketika download nanti bisa ke download nih daftar mahasiswanya dalam format PDF atau format file Excel misalkan, ya. Kemudian ada juga email attach. Nah, ya ini sebenarnya kita sering lakukan nih kalau kita pakai aplikasi email misalkan kita ada upload file. Nah, ini sesungguhnya kita sudah menggunakan fitur operasi file. File yang kita upload dari komputer kita di attach, kemudian di send, ya. Atau juga baca resource data web. Nah, ini juga ada. Kita biasanya nanti nih hubungannya dengan komunikasi dengan beberapa aplikasi misalkan, ya. Misalkan ada aplikasi penyedia data web atau disebut web service, ya. Nah, misalkan nanti ada format data tertentu, bisa XML, bisa JSON. Nah, nanti datanya disediakan, bisa kita tarik tuh. Jadi datanya kita nggak punya, datanya punya di orang lain, tapi boleh ditarik, ya, dengan mekanisme misalkan ada security-nya atau bahkan memang publik, gitu ya. Nah, kita tarik untuk ditampilkan, bisa saja seperti itu, gitu ya. Jadi beberapa operasi file bisa dilakukan. Hari ini saya akan fokus jelaskan tentang bagaimana mengupload file, ya. Nah, untuk upload file nanti kita harus bikin form seperti biasa, bikin form, dan kita harus menentukan beberapa hal yang diperlukan ketika nanti akan terjadi proses upload file. Pertama adalah lokasinya di mana. Nah, untuk upload file kita harus tentukan nih. Biasanya tuh di dalam direktori aplikasi kita nih, ya. Kemarin kan namanya di sam.htdoc web campus misalkan namanya foldernya. Nah, nanti di dalam situ bikin folder untuk upload misalkan, atau folder untuk foto misalkan, ya. Dan juga kita tentukan ukuran file maksimal. Nah, ini juga penting nih. Jadi ketika mengupload kita harus tentukan batasan filenya berapa besar. Jangan terlalu besar, biasanya cukup misalkan ada 5 mega atau 10 mega misalkan, ya. 5 mega jadi besar tuh, ya. Nanti ditentukan ukuran filenya biar aplikasi web kita foto-fotonya tuh foto-foto yang memang ringan, nggak berat, gitu ya. Nah, tentukan jenis file uploadnya, misalkan kita nggak boleh ngupload file sembarang, nggak harus gambar, spesifikasinya harus JPG atau PNG, dua itu misalkan. Di line 2 itu nanti kita akan tolak, nggak boleh di-upload misalkan. Atau kalau di aplikasi upload file bukan gambar, misalkan harus upload misalkan form, ya, form attach form, maka itu bisa kita tentukan. Filenya harus PDF, harus doc, ya, dengan ukuran tertentu tadi, ya.
Nah, kita juga bisa mengedit nama file yang kita upload. Bisa kita kendalikan, bisa kita ubah gitu ya, sesuai dengan ini ya, apakah mau disesuaikan dengan aslinya atau diubah gitu ya. Misalkan nama filenya misalkan nama filenya misalkan logo.jpg misalkan ya nama filenya. Nah, ketika diupload nanti filenya kita akan ubah namanya menjadi nama yang lain yang sesuai ada di database kita. Contohnya tadi nim.jpg. Nah, dan juga harus yang penting ini siapa aja yang boleh upload ya, ini ditentukan ya. Misalkan harus admin, harus yang sudah user yang login, nah baru kita boleh izinkan untuk upload gitu ya. Nah, ini untuk upload file, jadi sesungguhnya di PHP itu ada namanya variable global, namanya $_file. Kan ada apa? Post, ada get, ya apalagi ada session kemarin udah belajar. Nah, ini ada $_file. Ini adalah variable global, sifatnya sama seperti post, get, seperti session, itu adalah array. Ya, data array yang akan digunakan untuk menangkap request form yang kita akan gunakan untuk upload file ke server. Ya, nanti kita bikin form, kita browse, kita upload. Nah, data-data itu akan disimpan dalam array yang namanya $files. Nah, nanti nama-namanya sudah ditentukan. Ya, nanti misalkan nama di dalam formnya namanya misalkan foto, maka nanti ada foto name, foto type, foto size. Jadi sudah otomatis melihat nanti ukurannya. Dengan parameter-parameter ini nanti kita bisa tentukan type-nya boleh memenuhi syarat atau tidak gitu ya. Size-nya juga memenuhi syarat atau tidak ya. Dan juga ada temporary name, nama sementara yang ada di dalam ketika diupload. Nah, nama sementara inilah yang akan kita ubah ya, yang akan kita ubah nama filenya dan juga letak direktorinya yang kita sesuaikan. Ya, jadi ada 4 variabel ini yang akan kita gunakan untuk memanipulasi dalam proses upload file, gitu ya. Name, type, size, temp name, ya. Nah, ada lagi beberapa kemungkinan error yang terjadi ketika upload, ya. Misalkan nanti di sini sudah disediakan namanya error, dia upload name error. Jadi kalau kita ngupload file nanti ketika diproses ada kemungkinan gagal. Kemungkinan gagalnya itu ada beberapa, ya, atau sukses ya. Kalau misalkan upload error oke, berarti ini tidak ada error nih, filenya sukses gitu ya diupload. Ada errornya karena ukurannya berlebihan. Nah, nanti errornya ini. Kemudian errornya misalkan ada koneksi internet, misalkan bandwidth-nya kurang atau terjadi problem ketika uploadnya karena internet lah misalkan, atau tidak terupload seluruh filenya. Misalkan filenya 4 mega baru terupload 2, lagi muter-muter gitu istilahnya ya. Nah, itu nanti mungkin aja nanti errornya adalah error parsial. Atau nanti ketika diupload filenya nggak ada, mungkin aja seperti itu ya, error-errornya seperti itu ya. Nah, ini kalau nanti ketika bikin form nanti kita harus tentukan tambahan atribut dalam form namanya multi-part form data ya. Ini jadi di form nanti ada encrypt type multi-part form data gitu ya. Jadi kita harus tambahkan nih ya di dalam formnya, tipenya apa, multi-part form data, nanti nama filenya apa di sini. Nah, nanti ditekan tombol maka akan diproses gitu ya. Ya, jadi namanya ditambahkan encrypt type multi-part form data gitu ya. Nah, ini contohnya nanti ketika diupload ya. Nanti akan kita echo aja $file, nanti akan munculnya seperti ini. Ya, nanti ketika diupload ya, ditangkap nih, kan namanya file ya. Namanya file ditangkap, nanti image-nya nanti akan ada informasinya di sini ya, nama filenya, jenisnya, kemudian ukurannya, lokasi sementaranya di mana misalkan, kemudian errornya berapa misalkan, atau size-nya berapa nanti. Ini untuk biasa PHP biasa ya. Nah, nanti ini cara ini file upload nih kalau belum pakai framework nih. Ya, nanti dicetak, nanti sudah upload, nanti kita arahkan ke dalam directory upload nanti ya. Nanti di lokasinya di mana. Ya, ini move uploaded file, jadi ada fungsi nih. Fungsi yang bisa kita pakai. Nanti kita argumennya temporary, nanti direktorinya kita ubah nanti nama filenya gitu ya. Kalau sukses nanti muncul
upload sukses misalkan, ya. Nanti kita tampilkan direktorinya misalkan. Ini kalau pakai PHP biasa, ya. Nah, kita akan, oh ya satu lagi, kadang-kadang kita juga membutuhkan fungsi ini nih, file exist. Nah, biasanya nih untuk mengecek apakah filenya ada. Ya, contohnya yang tadi ya, yang di database tadi kan filenya belum ada nih, masih nol nih, Wahyu Ramadan dan seterusnya kan belum ada fotonya nih. Nanti kita akan file exist nanti di sini bisa kita cek apakah filenya ada, ya. Meskipun tadi datanya sudah terisi di sini nih, misalkan datanya sudah terisi nih, update ya, misalkan update mahasiswa set foto sama dengan NIM. Concat nih, concat pakai apa? Concat ada ya, concat NIM sama titik JPG misalkan ya. Oke, gitu ya. Concat itu gabungin ya. Nah, misalkan gini nih tuh ya. Nah, sudah saya tambahkan nih Wahyu Ramadan, fotonya ini. Ya. Meskipun di database-nya ada, ternyata kenyataannya belum ada di dalam aplikasi kita. Nanti bisa kita cek dengan file exist. Apakah filenya ada? Ya, tapi prakteknya di mana nanti? Nah, gunanya untuk ngecek nanti. Kalau nggak ada gambarnya gambar apa? Kita sediakan gambar khusus. Misalkan gambar ikon foto yang nggak ada misalkan. Ya. Silakan untuk diupload. Ya. Nah, bagaimana di CI? Nah, di CI nanti kita bikin form dulu. Nanti form open multipart upload. Nah, ini namanya open multipart. Agak beda tadi, kalau biasanya kalau form yang biasa itu tidak ada form open aja. Kalau ini form open multipart. Nah, nanti mau di mana controllernya yang memproses upload menjalankan fungsi apa, gitu ya. Nah, nanti kita tentukan settingannya ini ya, hanya file JPG aja misalkan, atau lokasi uploadnya di mana nanti kita tentukan. Kemudian ini filenya apa yang boleh diupload misalkan, ukurannya berapa, lebarnya, tingginya ya, seterusnya. Nah, nanti jangan lupa nanti ditambahkan dulu nih library-nya upload, ya, dipanggil library upload di controller. Nah, kemudian kita jalankan fungsi upload di sini, do upload. Nah, nanti akan menjalankan konfigurasi ini selesai, simple gitu ya di CI, gitu ya. Nah, nanti kita lihat nanti hasilnya gimana. Ya, filenya ada nggak nih di pad-nya, gitu ya. Nah, ini di kontrolnya seperti ini, gitu ya. Nah, di sini ada dipanggil dulu nih helper ini nggak perlu ya, ini sudah ada ya. Nah, nanti kita upload di sini, di slot upload ya. Nah, kemudian ini di bagian do uploadnya dipanggil library-nya dulu di slot library ya. Bisa juga library-nya kita tambahkan, tapi kalau untuk upload kita tambahkan di bagian coding aja. Ya. Oke, coba kita praktekkan ya, bagaimana cara upload filenya. Ya. Berarti kita harus buat apa? Buat form dulu nih ya. Oke. Kita balik lagi di aplikasinya kita. Nah, ini aplikasinya ini akan kita ada file uploadnya di view. Nah, di sini nih ada tombol nanti nih untuk upload. Ya, berarti ini ada di controller mahasiswa. Ya, berarti di directory view mahasiswa ada file view, ya, view, filenya view. Nanti kita tambahkan form di sini. Saya belum buka Visual Studio, ya. Saya buka dulu Visual Studio Code-nya. Sebentar. Visual Studio Code. Saya share screen lagi. Saya lagi mau Python. Oke, di sini ya. Saya coba di close dulu semuanya deh. Close all. Baik, ini sudah saya buka aplikasi Visual Studio Code-nya, controller mahasiswa di sini. Nah, di sini kita formnya adanya di view. Di view mana di sini ya? Di view.
Nah, di sini ya, ini. Nah, ini yang kontrolnya, dia akan meload view. Ya, view-nya berarti ada dalam folder views di direktori mahasiswa. Ada file view di situ. Nah, di sini. Ya, ini adalah file yang menampilkan halaman ini ya, mahasiswa. Nah, fotonya ada di sini. Nah, ini baru kita ini kan ya. Contohnya ini nih. Kita coba dulu deh yang file exist ya. Nah, ini kan di sini bisa kita lihat di sini ya. Atau nama filenya kita munculkan aja di sini di view ya. Kan kita sudah dapat tadi tuh, sudah dapat apa namanya? Foto ya. Nah, fotonya di sini. Nah, misalkan kita cetak aja di sini ya nama filenya. Foto di sini nama filenya kita kasih BR, nama filenya misalkan apa dolar MHS foto gitu ya. Oke, kita coba cek dulu ya. Nah, ini kan nama filenya ini nih ya. Tadi kan di database-nya sudah kita buat ya, database-nya ini. Nah, ini kan nama filenya ini, nama NIM-nya .jpg misalkan ya. Oke, kita cek di sini tuh ya. Nah, contohnya ini Wahyu Ramadan. Coba kalau yang misalkan Amelia Dwi, nah di sini fotonya di sini ya, nama filenya ini. Nah, kita coba tampilkan fotonya. Apakah ada ya? Kita coba pakai fungsi yang sudah ada dulu deh. Ya, if exist gitu ya. Oke, tapi sebelum ke situ kita harus tentukan dulu rencananya filenya ada di mana. Ya, rencananya ada filenya ada di mana ya. Nah, untuk foto ini ya. Misalkan ada di mana nih filenya? Di sini misalkan ada di kita buat dulu ya di dalam Visual Studio Code-nya. Rencananya nanti filenya ada di dalam direct application nih. Nah, kita bikin folder atau dibuka juga boleh pakai apa namanya, pakai Windows Explorer. Dibuka aja folder web kampusnya. Web kampus htdoc ya. Web kampus. Nah, di sini kalian bikin aja folder buat foto, misalkan new folder foto, upload ya, upload ya, upload itu ya namanya foldernya, XS deh ya, nama foldernya upload misalkan. Nah, rencananya ada di situ tuh filenya, gitu ya, rencananya di situ ya. Nah, berarti kita coba di sini yang tadi ya, if exist ya. Nah, berarti kita coba tampilkan. Di sini buka PHP, coba di sini ya, nama file gambar gitu aja ya, file gambar. Ini ada di mana lokasinya ya, filenya misalkan ada di dalam direktori apa tadi ya, base URL-nya ya. Ini harus pakai base URL sepertinya ya. Path to file, nah misalkan ada upload gitu ya. Coba aku nggak pakai base URL dulu ya. Upload slash apa tadi? Oh, ada slash ini. Upload. Nah, nama filenya misalkan apa di sini, MHS foto gitu ya. Ini kita cek apakah ada filenya ya. Nanti pakai if exist di situ. If file exists ya. If file exist. Nah, kalau filenya ada ya dari file gambar ini, nah, maka kita akan munculkan di sini echo misalkan pakai apa, IMG ya, IMG SRC gitu kan, itu dua ya. Oke, nah lokasi filenya di mana, file gambar itu ya. Biasanya image itu ada ininya ya, keterangannya ya, pakai apa, ALT ya, ALT kan, ALT alternate ya, misalkan
apa di sini ya. Foto gitu ya, saya foto gitu ya. Segitu dulu deh ya. Nah, seperti itu ya. Kalau tidak berarti gambar tidak ada gambar. Echo gambar tidak ada. Misalnya gitu. Atau nanti kita kasih gambar lain. Ya, kita seperti itu nih. Ya, jadi dibuka PHP-nya, if file exists gitu ya. Ini ada di sini nih, file exists. Ya. Jadi kalau belum ada fotonya, kita akan munculkan. Nah, kita akan munculkan gambar apa misalkan sini. Coba kita lihat cek dulu. Nah, gambar tidak ada. Atau kita sepakat, kita cari ada icon di internet, ya, icon no picture, gitu aja ya, no picture. Nah, misalkan tidak ada nih gambarnya, misalkan no foto ya. Nah, fotonya misalkan gambarnya apa biasanya? Nah, misalkan ini ya, fotonya nggak ada, misalkan ini nih. Nah, ini. Nah, gambar ini aja deh ya. Gambarnya nggak ada nih. Kita save aja. Misalkan no image, misalkan. Nah, ini no image namanya. Picture, no image. Nah, kita taruh di mana? Di dalam directory upload aja ya. Directory upload. Sam htdoc. Di web kampus 2. Nah, di upload nih. Nah, kita taruh di filenya upload. Oke. Nah, namanya no image png. Ekstensinya .png. Nanti gambarnya ini. Oke, kita munculkan nih. Kalau nggak ada fotonya, kita munculkan. Bisa ya. Kita belum pakai base URL nih. Ya. Ini kita kopas saja. Nah, berarti kalau nggak ada, kita akan arahkan ke file apa tadi? Ini salah di sini kurang ya. Nah, image namanya apa? No image tadi. No image.png ya. Munculkan nih ya, no image.png, tapi ada path-nya tadi ya. Ada path-nya tadi ya. Path-nya apa tadi? Upload ya. Upload no image.png. Coba apakah muncul gambarnya atau harus pakai base URL? Harusnya sepertinya harus pakai base URL. Ya. Nggak muncul nih. Kita klik kanan aja view page source. Yang arahnya kemana sih filenya ya. No image. Kita cari no image. Nah, dia ke upload sini tuh. Oke. Nah, ini. Nah, berarti perlu base URL ya, perlu base URL. Kita tambahkan dah base URL. Base URL ternyata penting buat menentukan ya. Sini tambahkan base URL ya. Berarti gimana nih? Tambahkan base URL gimana? Fungsi base URL ya. Base URL berarti di sini tambahkan kutip 1 base URL kurung upload image ini. Titik kutip 1 ya. Nah, ini harus paham nih titik-titik gini nih ya. Dan ini memanggil fungsi base URL. Oke, kita save dulu. Nanti yang atas harus base URL juga di sini ya. Misalnya base URL ini base URL titik base URL nah ini halnya yang base URL yang akan menggabungkan titik dengan ini ada ini itu dua dia base URL. Itu tadi kutip 1 nggak apa-apa sebenarnya. Satu. Ya, oke. Nah, coba ya. Nah, kalau nggak ada berarti tampilkan no image tadi yang foto yang sudah kita download di internet, ekstensinya PNG. Nah, gitu. Nah, ya kan nggak ada nih filenya ya.
Kalau misalkan tadi juga nggak ada semua nih, ya, Wahyu Ramadan, nah, tidak ada gambarnya nih. Kalau gini berarti kita akan suruh upload nih nanti. Ya, berarti kita bikin form untuk upload. Ya, tidak ada gambarnya nih, belum ada gambarnya. Ya, oke. Berarti langkah berikutnya adalah kita bikin form upload. Jadi tadi file exist sudah kita lakukan untuk mengecek. Ya, ngeceknya tadi pakai path-nya pakai base URL ya, sini base URL. Kita tentukan lokasi filenya ada di mana, di dalam directory uploads, ya, di dalam directory uploads. Tuh. Nah, kemudian habis itu baru kita bikin form uploadnya, ya. Untuk form uploadnya kita ikuti aja di sini langkahnya adalah buka form namanya echo form open multipart, gitu ya. Beda dengan form sebelumnya tidak ada multipartnya, tapi ini ada multipart, oke? Kita coba di sini di view-nya, berarti di sini di bawah sini kita akan browse nanti, ya, gambarnya di bawah sini aja ya, sini buka lagi PHP misalkan, itu nama filenya kita ini aja ya, pindahin ke sini ya, nama filenya kita cut di sini ya di bawah, ya, kemudian kita kasih BR aja. Biar itu pindah baris ya. Foto di sini berarti nggak usah nih, foto di sini ya, nggak usah. Oke, nah di sini div-nya ada salah yang salah. Kemudian buka PHP dulu ya. Nah di sini kita akan coba buka form. Jadi echo form open, ingatin ya, form open. Nah, echo form open multipart. Nah, khusus untuk upload file multipart. Nah, akan diarahkan kemana? Kita akan, ini kan nama kontroler mahasiswa. Ya sudah kita bikin aja kontrolnya, kita arahkan ke mahasiswa juga. Berarti mahasiswa upload gitu ya. Jadi berarti kita akan bikin fungsi upload nanti dalam folder, dalam kontrol mahasiswa. Gitu ya. Oh, nggak usah gini. Sorry. Ya, jangan lupa ada tutupnya, jangan lupa ya. Sebenarnya div-nya ada yang hilang nih, div. Nah, nih. Div-nya ada yang hilang nggak? Div. Oh, udah hilang ya. Nah, nanti jangan lupa ada tutup formnya. Ya, ingat seperti form create aja, seperti create kan ini ada form buka ya. Kita di sini nih ada form open ya. Nah, jangan lupa nanti ada form close-nya. Close-nya di bawah ya. Nah, ini form close-nya jangan lupa dipasangkan nih, selalu berpasangan. Ya, jadi ini ada form buka, di bawahnya itu ada form tutup. Tinggal nanti upload filenya ya, nanti ya dimunculkan di sini. Nah, di sini bikin upload filenya. Ya. Kalau mau biasa tuh namanya input file biasa aja sih ya. Input file itu ya, di form kan gitu kan? Karena formnya tadi. Nah ini input type file name foto gitu ya. Input type file name foto MHS kayak gitu aja ya. Saya kasih name buat MHS gitu ya. Ya, saya tambahkan namanya foto MHS nih ya. Kita tampilkan ini, kita browse. Nah, situ jadi ada browse di sini. Sudah ada browse nih ya. Ini ada nama di sini. Di sini. Ya, nama filenya ini ya. Tapi kan nggak ada filenya nih ya. Ya kita browse aja dulu di sini, browse. Nah, kita cari mana yang mau diupload filenya. Misalkan foto Wahyu ya, misalkan. Foto misalkan foto Pak Hilmi misalkan gitu ya. Nanti kita akan upload nih ya untuk Wahyu Ramadan misalkan ya, browse gitu ya. Nah, ketika di browse nanti dia akan mengupload nanti kan. Nanti browse, nanti upload. Jangan lupa tombolnya tadi ya. Tombolnya uploadnya nih.
kurang satu lagi, input type, submit. Kelasnya apa biasanya biar cakep ya, value-nya misalkan upload, kirim misalkan. Kelasnya apa biasanya CSS tombol. Lalu apa kelasnya biasanya button primary, button secondary, boleh juga button sukses misalkan. Ini kelasnya ini bisa ganti-ganti nih, primary warnanya biru, sukses warnanya hijau. Oke, kita browse. Nah, gitu. Nanti kita upload nih. Kita BR aja. CBR ya. Pindah baris. Aku ini mau dibaguskan pakai strap boleh. Nah gitu ya, upload. Gitu ya. Nanti uploadnya ke sini filenya. Gitu ya. Nah, nanti browse. File mana? Pilih gambarnya misalkan. Pilih open. Ya, gambar Pak Hilmi JPG diupload gitu. Tapi nanti kita ubah namanya jadi ini ya. Nah, berarti ada mekanisme update database nanti di sana ya. Oke. Nah, tapi yang dikirim mana ya? Kayak ini berarti kita perlu nih. Kita perlu juga nih. NIM-nya nih. NIM-nya perlu kirim ya. Nah, berarti ada hidden field juga di sini. Ya, hidden field-nya kita kirim. Apa kita tambahkan aja input type, hidden, name, atau bukan hidden ya, hidden nggak boleh hidden, name, nah, value-nya adalah mahasiswa tadi NIM-nya ya, berapa NIM-nya, buka PHP, MHS, NIM. Jadi ada dua data yang dikirim, NIM dan nama fotonya gitu ya. Kenapa NIM dibutuhkan dan hidden? Karena kita akan ngupload file tersebut nanti, kita akan ubah nama filenya yang tadi namanya filenya misalkan namanya Amalia, misalkan nama filenya kita akan ubah jadi namanya jadi NIM-nya nanti lewat hidden field. Dan diupload, nah, ingetin fungsi uploadnya tadi ngarahnya kemana? Ya. Nah, ya. Ketika upload fungsinya kemana? Upload misalkan fungsinya coba ke codingan kita. Upload ternyata fungsinya ke mana tadi? Ke sini. Controller mahasiswa upload. Kontrol mahasiswa upload. Gitu ya. Kontrol mahasiswa upload. Berarti di sini di dalam sini ada controller mahasiswa. Nah, di sini kita akan tambahkan fungsi upload. Paling bawah ya. Public function upload. Gitu ya. Public function upload. Gitu ya. Nah, apa yang dilakukan? Nah, ini kita coba lihat dulu slide-nya. Apa yang kita lakukan? Kita lihat di sini slide-nya. Nah, pertama adalah kita setting konfigurasinya dulu nih. Ya, konfigurasinya kita setting. Ini nih, semuanya disetting. Nah, nanti kita akan di sini langsung di controllernya upload, tambahkan yang manggil ini library upload ya, this load library upload. Ini audionya ini nih, persis ini ya. Nah, fungsinya ini to upload ya. Berarti kita bikin fungsi sendiri nih, to upload ya. Nah, ini kita akan bikin di dalam, ini saya kopas aja ya codingannya biar cepat. Kalian nanti bisa kopas di PowerPoint-nya. L ya. Ini ya, nah ini. Jadi kita akan bikin fungsi di gambar. Harus ketik nih. Ya sudah kita ketik ya ini ya. Jadi kita ketik nih. Oh, cepatnya bisa nih. Atau kita coba cari di Google ya. Gimana ya? Cepet ya. PHP code igniter upload file. Ini upload file.
Oke, ini dia ya. Ini ada nih. Nah, nanti bisa kalian lihat di sini. Nah, ini dia. Ini kopas aja di segini ya. Pas. Oke. Nah, itu function. Oke, kita kopas. Ya, kita kopas nih. Kita letakkan dalam controller sini. Kalau ini upload, ini nama fungsinya do upload. Lakukan upload, do upload. Nah, do upload ini kita panggil di upload tadi ya nanti. Oke, ketika do upload, apa yang dilakukan? Oh ya, jangan lupa di sini kita kasih argumen, kita modif sedikit ya. Nama nimnya ya, nimnya apa nanti di situ ya, nama nimnya save. Ya. Kenapa? Oh, kurang tutup kelasnya hilang. Ada yang hilang. Yang pasang hilang. Function. Oh, kelebihannya. Oh, ini kelebihan. Oke, jadi do upload itu sudah ada. Nah, kita akan lokasi upload filenya di mana? Di uploads ya. Nah, extensionnya kita batasin ya. Nah, JPG dan PNG aja. Ya, nah, ini ukurannya ikutin ini aja. Nanti kita akan upload di sini. Load library-nya nanti upload. Nah, misalkan do upload user file. User file itu apa? Upload, do upload, this upload, do user file. Bentar, kita lihat dulu di sini codingannya nih. Nanti dia akan upload. Dia formnya kemana nih? Formnya form. Oh, do upload. Oke, salah. Berarti ini saya pindahkan. Ini bukan di sini. Ini ulangi lagi. Ini di upload itu yang kita pastinya di upload aja. Ya. Oke, upload lagi jadi seperti ini. Rapikan dulu. Oke. Ya, konfigurasinya di setting ya, config-nya sini. Nah, upload ini nanti dipanggil ya di dalam apa namanya ini. Nanti di load library-nya. Nah, kemudian jika ini dia di fungsi library upload itu nama adanya do upload juga ya. Ada do upload. Nah, ini kita panggil user file. Nah, user file-nya apa nih? User file-nya itu sesungguhnya form tadi itu, file name-nya ya. User file-nya nanti kalau kita lihat di tutorialnya di sini namanya user file nih ya. Nah, namanya user file. Kalau kita namanya apa tadi? Di formnya namanya apa tadi? Nah, namanya ini foto MHS ya. Namanya foto MHS. Size namanya foto MHS ya. Berarti di sini nanti diganti nih. Namanya adalah foto MHS. Gitu ya. Upload bisa namanya foto MHS. Foto MHS ya. Nanti di load dan nanti ya, nanti ini saya rapikan lagi. Ke arah mana nih? Sukses nanti ke sini. Nah, kalau apa namanya gagal, kalau sukses, kalau error ya di sini, kalau error nanti diarahkan kemana? Jadi kalau error dia kalau nggak upload, ini saya rapikan lagi, begini.
Oke ya. Nah, di sini kalau dia error, maka dia balikin lagi. Berarti balikin lagi kemana? Ke view ya. Kita mau balikin ke view ya. Nah, balikinnya ke view. Mana view-nya apa? Ke view deh, intinya ke view. Nanti redirectnya ke view ya. Nah, pakai redirect aja nih. Redirectnya ke sini. View ya. Oke. Redirect ke view. Nah, ini kalau gagal nih, error, maka please upload display error. Nah, nanti kita akan arahkan ke sini. Oke. Oke, nggak muncul, nggak lupa kita arahkan ke sini ya. Saya komen aja dulu. Jadi kalau gagal, kita arahkan ke sini. Maka kalau sukses pun arahkan ke sini ya. Jadi saya hitung-hitung dulu. Ya, nah, kalau sukses, maka kita akan log view-nya ini saya komen aja. Kayak gini dulu nih ya. Kita cek dulu nanti kalau sukses ke situ ya. Cuman ini nama filenya belum kita ubah ya. Nama filenya belum kita ubah, baru upload gitu ya. Nama filenya belum kita ubah. Ya, nanti harusnya ada proses mengubah nama file nih. Ya, mengubah nama file dan mengupdate ke database-nya. Nanti ada proses lanjutannya ya. Ternyata nggak simpel ya. Tapi yang ini saya mau ngetes dulu deh, berhasil nggak nguploadnya? Ya, berhasil nggak nguploadnya? Kita lihat ya. Coba. Kita browse filenya. Amelia misalkan. Coba apakah file Amelia ini belum kita rename ya? Nanti rencananya mau kita rename jadi namanya nim.jpg. Kita aja. Kita cek di folder kita nih. Sudah ada belum nih? Dipakai Windows Explorer aja. Di-upload. Nah, sudah ada. Oh, belum ada nih. Error ya. Ini kita error nih. Terus ya kenapa errornya? Ingin tahu errornya apa ya? Nah, ternyata filenya kebesaran. The file that you attempt to upload is large than permission size. Jadi filenya kebesaran. Itu ya, filenya kebesaran. Berarti saya ganti file ini. File ini terlalu besar. Kita coba lagi browse file yang kecil. Besar. Akhir ini. Load. Nah, sukses kayaknya nih ya. Karena nggak muncul error. Nah, ini filenya Pak Zilmi sudah masuk, gitu ya. Filenya sudah masuk, ya. Nah, ternyata ada errornya di situ ya. Errornya ini ya. Nah, ada error file, gitu ya. Oke. Filenya terlalu besar di sini ya. Sudah masuk nih file ini. Ya, harusnya contoh lain kita upload lagi deh file siapa nih contohnya ini kebesarannya. Nah, filenya terlalu besar tuh, filenya terlalu besar. Nah, harus dikecilin dulu filenya atau ukurannya nih kita ubah di sini nih ya, misalkan size-nya berapa nih ya, misalkan satuannya apa ya, mega ya ini ya. Nah, kita ubah aja misalkan 500 misalkan ya. Coba ubah lagi, kita ubah ya ukurannya. Terus
Nah, sudah bisa tuh, ya nggak error. Saya ubah jadi 500. Nah, ini filenya ke upload nih, ke dalam directory upload. Tinggal dimunculkan. Nah, masalahnya kita akan merename nama filenya. Ya, kita rename nama filenya. Ya, jadi sesuai nama filenya nih, gitu ya. Oke. Nah, bagaimana cara nge-rename-nya nih? Nah, saya juga belum lupa nih caranya. Kita coba cek di internet dulu. Selalu saya nggak hafal ya. PHP code file rename file. Nah, rename file ada tuh. Rename file upload. Nah, ini ya. Jadi kalau salah satu yang harus kalian punya skill dari programmernya, kalau menjadi programmer adalah pinter searching, ya. Jadi dengan kata kunci tertentu dapat. Gimana nih, ada yang nanya? Oh, udah tinggal you answer, you can click on ini. Nah. Oh, berarti tinggal tambahkan ini atau tambahkan ini. Oke, saya ikutin ini aja nih. Nah, oke. Ya. You can do it in your code. Nah, tambahkan ini. Berarti kita tambahkan di sini. Nah, gitu ya. Nah, nama file barunya apa? Nama file barunya apa nih? Nah, nama file barunya adalah nama NIM yang tadi dikirim. Ya, NIM yang kita kirim, gitu ya. Nah, NIM-nya itu kan kita bisa tangkap nih. NIM mahasiswa. Tadi kan kita kirim hidden ya. Ini hidden nih. Tadi ini ya, hidden NIM ya. Nah, kita kirim. Ini kita tangkap aja NIM-nya. Ya, NIM-nya itu cara nangkapnya kalau post gimana? Mesti ingat post. Nah, post di sini ada ya. This load post gitu ya. Mana post? Create ya, di create ya. Nah, ini ada post. Nah, this input post. This input post ya. Nah, NIM gitu kan. Nah, sama juga nih. NIM-nya apa? Kita tangkap nih NIM-nya. Oke. Ya, nah, tangkap NIM di sini. Nah, NIM-nya ditangkap. Nah, nanti namanya apa? Ya sudah, kita ubah namanya. Ya, namanya kan berextension tadi ya. Jadi sini new name-nya adalah NIM-nya digabungkan dengan nih. Kalau dia waktu tuh dia. Nah, kita pakai NIM aja digabungkan dengan extension-nya. Ya, extension-nya apa nih? Extension-nya apa? Memanggil extension-nya ya. User file name. User file extension apa ya? Harusnya ada nih. User file extension. Extension-nya apa di sini? User file extension. Ada nggak extension-nya? Type ya, file name. Apa sih nama extension-nya? Cari lagi. Apa tadi? PHP upload file komputer. Oh ya, tadi kan ada ya, extension-nya ada tadi ya di slide saya tuh ada nih. Kita lihat di sini. Nah, di sini ada extension-nya itu di mana nih? Image type lah itu ya. Nih. Nih, ada image underscore type JPEG gitu ya, atau nih file underscore extension .jpg ya. Kita ambil aja nih file extension-nya ya. Nah, sudah ada ternyata. Ini file underscore digabungan dari nama plus titik kan ada kan nama filenya kan misalkan 101.jpg ya. Ini titiknya kita gabungkan plus file ya, nama filenya apa tadi? Foto tadi itu foto mahasiswa ya. Foto mahasiswa. Nah, apa tadi? Extension file ext. Nah, file ext. File ext. Nah, kalau nggak percaya kita cek aja, kita die aja ya, die new name ya. Nah, coba cek dulu nih ya. Kita coba lagi. Kita coba lagi browse. Diulang ya, browse. Ini nggak ada ini. View, misalkan nih Rosalina Rosna, kita browse.
Jangan NIM-nya ini ya, NIM-nya ini. Misalkan kita upload nih fotonya Bu Ami nih ya. Nah, kalau error ini kalau mudah-mudahan error ya, size-nya udah benar. Nah, nanti nama filenya kan amalia.jpg, nanti akan diubah menjadi NIM-nya nih. Upload. Nah, extensionnya belum ada nih. Baru ada titik, extensionnya belum ada. Sini. Extensionnya belum ada ya. File ext. Oh, file ext. File ext. File ext. Nah, oh, di config. Oh, config, ada config ya. Harusnya dicetak nih. File ext. Files. Foto. Tadi apa di view-nya? Foto MHS. Belum dapat nih saya nih ya filenya. Ada ya gitu ya. Sebelum saya ini print upload lagi. Terus dulu. Upload. Oh, type aja ya. Lihat ya. Name. Toolpad. Type. Ada sih extensionnya. Oke. Mana aja extensionnya apa ya? Kita cari di googling. PHP extension file upload. Harusnya ada ya. How to get extension file upload. Oh, ada image terus type ya. File image ini. Oh, diekspor, jangan diekspor. Harus diekspor. Aduh. Jangan diekspor. Gimana nih ngambil extensionnya? Kalau nama filenya sudah ada ya, tinggal pakai ini. Ya udah, ini deh, biar gampang. Kita explode ya. Explode itu memecah string menjadi array. Nah, berarti di sini diekspor dulu ya. Oke, nggak apa lah ya. Ada yang tahu? Ada yang googling? Gimana cara mecahnya? Nama filenya sudah dapat ya. Kita nama filenya sudah dapat nih. Nama filenya ini ada amalia.jpg. Cuma kita mau ngambil belakangnya doang jpg-nya ya. Ini kita ekspor nih. Di sini. Mari kita ekspor nama filenya. Apa tadi foto MHS ya? Foto MHS. Foto MHS. Nah, nanti extensionnya adalah ya, belakang array-nya tuh. Nah, extensionnya belakang array-nya, tapi separatornya titik. Jadi misalnya ada amalia.jpg, berarti ada dua array. Array pertama Amalia, array kedua adalah JPG. Nah, nanti extensionnya ini nih. Ambil array-nya. Nah, jadi sini tambahin extension sini. Ini agak tricky ya codingnya. Oke. Extension, mudah-mudahan benar nih. Extension. Nah. Oke, ini die-nya saya pindahin ke sini, saya matikan. Jadi nama file barunya name plus extensionnya ya. Tes dulu. Terus lagi dan Amalia
upload. Nah, dapat tuh JPG. JPG inilah ya adalah nama file yang akan kita ganti tuh, sehingga nanti filenya sesuai. Gitu ya. Nah, di sini kan dan config, jadi tambahkan config file name di sini. Nah, kita override di sini config file name. Nah, nanti nama filenya otomatis nih. Die-nya kita matikan aja di sini. Nah, nanti otomatis nama file barunya adalah bukan amelia.jpg tapi sudah berganti namanya nim.jpg. Gitu ya. Kita coba ya. Ini harusnya nim-nya underscore nim ya. Nim ya. Nim ya, redirect ya. Oke. Kita coba lagi. Terus. Nah, contohnya ini Rosalina Husna, kita ambil pakai foto ya Bu Ami aja deh. Ya. Ini klik open. Kita browse. Ya. Wah, paling kebesaran. Nggak mau dia file yang lain. Nah, dia arahnya ke sini, upload filenya kebesarannya. Oke, kita ganti aja filenya. File ini. Oh, Amalia kan perempuan di sini ya. Apa? Rosalina perempuan ini, Bu Tiffany. Ya, oke. Saya ambil punya Bu Tiffany ya. Open. Upload. Ke upload kah filenya? Apa tadi foldernya? Mungkin ekstensinya salah, jangan-jangan. Samnya mana sih? Nih ya, udah upload ya. Tapi coba ekstensinya Bu Tiffany apa nih? Ekstensinya apa? Karena nggak sama sama di database tadi ya. Ternyata PNG ya, PNG ya. Oke, masalahnya sekarang nama filenya di dalam database masih JPG, benar kan? Nah, di database kita ini gambar Rosalina Aura masih JPG, harusnya PNG. Saya ubah dulu. Set ya, mahasiswa set foto harusnya namanya 01021009.png. Where, nah ini kalian harus bisa nih query-query gini ya. 21009. Oke, sekarang kita lihat select. Nah, sudah berubah ya, PNG ya. Nah, harusnya sekarang muncul nih fotonya Rosalina, udah usah di sini muncul. Yang muncul. Ini enggak. Wah, kalau biar ya. 01, udah. Oke, kita coba lihat di codingan kita sini. Reviewnya. Ini kan gambarnya udah bener nih. File gambar. Oh, belum pakai base URL. Ada ya? Pakai base URL. Sudah pakai base URL. Ayo dulu ya, file gambarnya bener ya. Benar gambarnya, lokasinya. Kayaknya ada. Ada apa kali? Kenapa tidak muncul? Reload lagi. Ada yang tahu filenya kenapa nggak muncul? Oh, lagi di situ ya. Oh, ini gambarnya ini saya ternyata file exist nggak berfungsi nih kayaknya ya. Nah, muncul tuh gambar bukunya ya. Ini nggak mungkin.
file exist-nya salah nih, file exist-nya ini. Tidak salah nih. PHP file exist not working with not working ini. Nah, di sini nih ada error nih ya. Nggak berfungsi nih tadi file exist-nya ya. Oh, ya harus ini ya web URL. Tapi pakai apa nih ya? Gimana caranya? PHP file exist with URL path. Jadi nggak bisa nih kalau pakai file exist ya. Oh ini bisa nih ya, tapi kalau ini nanti harus dicari lagi nih. Bagaimana ngecek kalau pakai URL? How to check file exist URL? Oh ada yang namanya URL exist. Bikin dulu fungsinya ya. Ini bikin dulu fungsinya. Lagi ya, yang cepat ya. Nah, ini PHP cek URL exist. Ya, ada ya. Nah, caranya gini ternyata. Ya. Ada yang tahu caranya? Langsung get ya. Nah, berarti kayak gini. Nah, ini dikasih tahu email dia nih ya. Oke, nggak apa-apa. Kita pakai ini ya. Ini nih. Nah, ini aja deh. Bisa pakai URL ya. Get header ya. Kalau array-nya 200 berarti dia ada filenya. Kalau nggak ada berarti ini. Nah gitu kalau coding kayak gini ya dicari di internet. Dan saya juga nggak hafal. Yang penting tahu cara nyarinya. Ya. Jadi nggak perlu dihafalin, yang perlu dihafalin tuh ya Al-Quran yang dihafalin ya. Ini nggak penting banget, tapi penting juga sih, tapi dicari aja di internet gitu ya. Nah gitu ya. Ini saya ganti lagi nih, benar nggak nih codingannya? Jadi troubleshooting ya. Jadi codingannya itu troubleshooting. Jadi daya operatornya nih ya. Temennya Stack Overflow ya. Ini saya komen lagi. Ya, filenya ada nih. Kalau nggak ini nggak ada, gitu ya. Nggak ada berarti tampilkan foto tadi ya. Benar nggak nih? Ya. Kita coba nih, dicari di internet. Nah, tapi kan file gambar di sini URL ya. Nah, ini URL-nya nih. Kan di sini saya berarti bukan URL tapi file gambarnya nih, file gambar ya. Akan dicek. Ya, nanti kalau nggak nanti akan dimunculkan. Terus lagi.
Nah, udah ya. Muncul ya Bu Tiffany. Coba kalau yang tapi gambarnya kebesaran tuh. Gambar ini besarannya kalau Wahyu Ramadan. Nah, ya. Ya, kelihatan ya. Oke. Coba Wahyu Ramadan kita upload nih. Ya, Wahyu Ramadan asumsinya yang cari yang JPG aja ya. Ini JPG nih. Filenya nih, misalkan nih Hilmi ya, Pak Hilmi nih. Yang JPG mana? Atau yang saya nih, JPG bukan. Nah, kan bisa tuh upload ya. Oke, udah bisa ngupload tuh nanti ya. Nanti kita akan munculkan nih gambar-gambar ini pakai base URL ya, cara nampilinnya. Kemudian gimana Pak cara apa namanya biar ini gambarnya jangan kegedean Pak ya. Ya udah kalian cari aja di Bootstrap, Bootstrap apa image apa ya, Bootstrap 4 ya. Ya, image cycle ya, ini contohnya ini Bootstrap 4 ya, kita pakai Bootstrap 3 4 ya. Image ya. Nah, image-nya kalau mau dilingkarin gimana ukurannya, ya udah pakai thumbnail, pakai ini ya, ukurannya nanti bisa pakai kelas apa di sini. Picture. Image-nya rounded ya, kelasnya rounded. Kelasnya rounded. Nah, misalkan bisa nih. Ada thumbnail-nya juga bisa nih, kelasnya rounded. Di sini. Image-nya kelasnya rounded. Coba kita lihat lagi dulu di sini. Nah, masalah mempercantik ini aja ya. Mau kelasnya apa? Ada yang tahu cara mengubah gambar? Oh, teksnya ada yang saya ini. Oh, rounded ini. Kelasnya image thumbnail aja deh. Thumbnail ya. Image thumbnail. Rounded. Save. Nah, ada kotaknya ya. Cuman dikecilin nih. Width-nya berapa? Width-nya kita set 30% aja ya. Width-nya 30%. Wah, kecilan. Width-nya berapa? 70%. Nah, gitu ya. Nanti bisa disesuaikan gitu ya. Nah, ini URL-nya nggak usah munculin lah gitu ya. Jadi yang eho ini kita matikan aja. Ya. Ini juga kita matikan. Nah, sudah bisa ngupload file. Eho-nya. Ini lagi eho-nya. Matikan dulu ya. If-nya. Nama filenya. Ini masih ada URL ya. Ini kita matikan nih, http localhost upload. Mana tadi? Oh, eho file gambar. Eho dimatikan. Nah, gitu ya. Nah, seperti itu. Ya. Nah, kita coba lagi ya. Nah, contohnya siapanya Ahmad Zulkifli. Ya. Browse. Kita ganti filenya misal gambar Pak Hilmi misalkan. Itu bagus misalkan. Upload. Nah, contohnya gitu. Ya. Nah, tapi ini di database belum diubah ya. Nanti di database harus dijalankan tuh fungsinya. Ada satu lagi nih. Di database-nya gimana, Pak? Nah, udah di database-nya berarti kita harus bikin fungsi nih. Di database-nya ya. Database di modelnya kan model ini. Ya, di modelnya nih kita harus upload kan, harus di ini kan di modelnya diubah gitu ya. Kita harus ngoding lagi nih.
di model lagi. Di model mahasiswa. Nah, ini belum tambahkan query di sini. Ya. Public function foto misalkan. Gitu ya. Array ya, kita kasih array. Ya. Query-nya apa? SQL-nya. Update apa tadi? Mahasiswa set foto sama dengan array tanya-tanya where name sama dengan tanda tanya. Ini query-nya. Ya, ini query-nya yang akan kita pakai $SQL. Ya, harus kita pakai nih ini. Nah, tapi nanti kita eksekusi di sini. Nah, udah tinggal di query aja di sini. Query ini. Ya, kita query array-nya sudah ada array $array. Ya, SQL-nya ini. Nah, nanti udah update nih. Ini perintah update yang nama update foto ini nih, yang di SQL ini. Jadi kan tadi saya ngupdate nih, ini kan update mahasiswa set foto tanda tanya where name sama dengan tandanya. Sudah saya pindahin ke model. Ingetin query ada di model. Update mahasiswa set foto tanda tanya where name, gitu ya. Nah, kalau sudah di DB query, dieksekusi. Nah, ini dipanggilnya di mana? Dipanggilnya ketika upload tadi. Nah, ketika upload, ya uploadnya sukses apa enggak? Gagal. Sukses, maka kita di sini nih di sukses mana sukses. Di sini di sukses. Ini kalau error. Oh di sini nih. Nah, kalau sukses di sini. Ya sudah kita panggil nih modelnya. Nah, mau panggil model gimana? Masih ingat panggil model dulu nih. Nah, di controller ya. Nah, panggil model dulu. Nah ini dia panggil model. Panggil model. Di sini ya, di sini. Nah, di slot model. Nah modelnya panggil query-nya nih. Nah ini panggil model. Nah, baru kita query di sini dengan ini ya. Query-nya gimana? Apa tadi? Array dulu ya. Array-nya, array datanya. Yang pertama adalah name. Yang pertama apa? Pertama nama fotonya ya. Nama fotonya apa? Nama fotonya ini new name. New name nama filenya. New name ya. Array data. Ini yang pertama adalah new name. New name. Nah, ini ingetin, ini tanda tanya yang pertama, yang ke-1. Tanda tanya kedua adalah NIM-nya. NIM-nya $_name. Nah, ini tanda tanya kedua. Kedua dari mana nanti di sini nih? Ini 1, 2. Gitu ya. Nah, ini 2, tinggal dieksekusi aja. This mahasiswa. Nah, fungsinya apa tadi di sini? Update foto. Nah, update foto. $array data. Ya, udah update tuh nanti data mahasiswanya. Ya. Di update foto di tabel mahasiswa. Nah, kayak gitu. Update foto di mahasiswa. Gitu ya. Oke, nah itu cara update-nya. Nah, kita tes ya. Betul nggak jalan nih rangkaiannya nih ya. Contohnya apa nih? Contohnya kita bikin baru deh. Mahasiswa bikin baru ya. Kita create. Misalkan mahasiswanya namanya Pak Hilmi nih. 0400. Namanya Hilmi Abizar. Oke, ya, laki-laki, tempat lahir Jakarta, tempat lahir Karangja, hobinya teknik informatika, IPK-nya 3,88. Submit. Nah, sudah. Submit ya. Nah, fotonya belum ada. Nah, kenapa belum muncul fotonya nih? Fotonya belum ada nih. SPRL-nya belum jalan. Harusnya gambar itu ya.
Oke. Foto paste URL. Oke, nggak apa-apa lah. Nah, ini. Ya, kenapa tidak muncul ya? Di browse saja ya. Kita cari gambar Pak Hilmi. Di-upload. Nah, sudah bisa berhasil. Gitu ya. Tadi masih belum berhasil kalau fotonya nggak ada ya. Nah, di database-nya kita cek sekarang sudah ada. Nah, itu Pak Hilmi sudah ada. Ya. Gitu ya. Atau coba tes lagi biar nggak penasaran. Tes lagi. Halusnya gimana sih? Ya. Buat satu lagi deh ya. Misalkan namanya Dewi ya, Tiffany ya. Tiffany. Coba dia. Oh, salah. NIM-nya 0400 gitu ya. Perempuan, tempat lahir Palembang, tanggal lahir orang aja. Bisnis digital IPK-nya 3,76. Nah, kita submit. Nah, udah muncul ya. Kita lihat di database. Perhatikan masih nol, foto masih nol ya. Foto masih nol. Nah, kita coba ganti fotonya di browse. Gambar Bu Tiffany cari di sini. Nah, ini yang nomor 3 aja, yang kecil mungkin ada di ini kan. Ya, di-upload. Nah, sudah bisa. Gitu ya. Jangan lupa ya, subscribe, like, and share videonya.